Tugas besar pendahuluan. Oh iya, praktikum prosman. Aduh, si Adit kemana ya ini? Aduh, tugas besar nih. Si Adit kemana ya? Si Adit kemana ya? Aduh. Hit! 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 Aduh. Bilang dulu. Si Adit kemana? Bukan ngerjain tugas besar pendahuluan. Yah, dia malah di sini. Pak Dedi, lihat Pak Dedi, bukan ngerjain tugas besar pendahuluan, malah ngamen. Pak Dedi, lihat Pak Dedi. Hayu atuh ngerjain tugas besar pendahuluan. Ayo. Hayu mau dibawa ke barak. Hah? Mau dibawa ke barak? Mana hayu? Mau dibawa ke barak nama Pak Dedi? Ya udah hayu atuh cepet. Ayo. Aduh, gimana Pak Dedi? Aduh, bukan ngerjain tugas besar pendahuluan Pak Dedi, malah aduh kumasi. Ayo. Bikin. Punten minta tolong foto video Mundur A. Siap. Awas kade. Atas rapi, siap. Acan. Udah sama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Sukron Anwar dan rekan saya Rifah Ramadan. Kami di sini mau mengerjakan tugas besar pendahuluan dari nomor 1. Pertanyaan nomor 1, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara mikrometer skrup dan jangka sorong. Jadi mikrometer skrup itu digunakan untuk mengukur benda dengan ketelitian yang sangat tinggi hingga 0,01 mm. Nah, kalau jangka sorong itu umumnya digunakan untuk mengukur panjang, kedalaman, diameter luar dan dalam. Umumnya ketelitannya itu sampai 0,01 mm. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan zero error negatif pada jangka sorong dan berikan contohnya. Zero error negatif terjadi jika skala vernier berada di bawah 0 skala utama pada saat rahang tertutup. Nah, contohnya itu bila skala minus 0,04 mm digunakan dalam skala besar, berarti ada zero yang harus digunakan sebesar minus 0,04 mm yang harus ditambahkan. Pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dalam jangka sorong. Yang pertama itu ada rahang dalam. Rahang dalam ini mempunyai 2 rahang, yaitu rahang tetap dan geser. Nah, rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur seperti diameter lubang atau celah. Ada lagi yang kedua itu rahang luar. Rahang luar itu sama memiliki 2 rahang ya, rahang tetap dan rahang geser. Nah, fungsinya itu untuk mengukur seperti diameter panjang benda atau lebar benda ya. Nah, kalau yang ketiga itu ada tangkai ukur kedalaman. Fungsinya itu untuk apa sih? Yaitu untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Aku tanya nomor 4 udah belum sih? Nah, jadi dah. Dit. Kita tanya nomor 4 udah belum sih? Nomor 4 belum. Belum ya? Kerjain aja sekarang ya. Yuk. Sekarang aja lah. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis mesin milling. Yang pertama itu ada mesin milling horizontal. Mesin milling horizontal adalah mesin Fries dengan spindle yang posisinya mendatar. Mesin ini menggunakan arbor untuk menahan pisau Fries, cocok untuk memotong benda keras, atau memotong benda kerja yang besar. Umumnya itu digunakan untuk membuat permukaan datar alur dan roda gigi. Kelebihannya adalah kuat, stabil dan efisien. Tapi ini tuh masih kalah sama milling vertikal. Sekarang milling vertikal akan jelasin Adit. Dit, jelasin Dit.
Pukul lah ini. Ngapain? Maaf, cuci Oh, piring. siap betul. Yang kedua ini ada mesin piling vertikal, yang dimana mesin piling vertikal memiliki spindle yang tegak lurus terhadap meja kerja. Jenis operasi ini cocok untuk operasi seperti drilling, passing, dan boring, karena kemampuannya dapat menghasilkan permukaan datar dengan presisi tinggi. Nah, yang ketiga itu ada CNC. CNC itu mesin perkakas yang menggunakan kontrol memori komputer yang dapat menggerakkan alat potong dan meja kerja secara otomatis. Pak Adit. Sebutkan macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Nah, eretan atau support pada mesin bubut itu ada 3 war. Wah, apa aja itu Pak Nah, Adit? yang pertama tuh ada eretan atas, Hmm. yang kedua ada eretan alas, yang ketiga ada eretan melintang. Oh Itu aja, gitu 3. Pak Adit. Nuhun. Hatur nuhun. Salam. Halo sobat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aditya Prima Ramadan di podcast Podcast kelompok 2 bersama tamu kita kali ini Sukron Anwar. Hai. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang Adit apa kabarnya? Baik. Gimana proyekan hari? Proyekan ini aman aja tuh. Bukan Kang Adit juga punya project Prosman ya? Ya, sedikit-sedikit lah gitu. Langsung pertanyaan aja deh. Boleh. Ada pertanyaan dari viewer, mau jawab nggak? Boleh. Emang langsung pertanyaan gini ya? Oh, langsung aja di sini mah nggak usah berlama-lama. Boleh. Apa Nih, tuh? sebutkan macam-macam jenis las serta peruntukannya. Oh, jenis-jenis las. Menurut pemahaman saya, Oke. jenis-jenis las itu ada namanya SMAW. Ini punya editor gak ini? Ada. Ada editor. Oh, Ada. jadi biar anda teman-teman kita tahu fotonya kayak gimana. Oh, boleh. Jadi SMAW itu shielded metal arc welding. Nah, itu tuh biasanya tuh digunakan buat baja, struktur baja. Nah, gitu Kang Adit. Yang kedua itu ada namanya gas metal arc welding. Nah, gas metal arc welding itu tuh buat logam. Nah, menurut pemahaman saya yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada yang namanya gas tungsten. Gas tungsten arc welding. Nah, biasanya ini tuh digunakan buat stainless steel atau aluminium. Nah, menurut pemahaman saya nih yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu ada namanya submerged arc welding. Nah, itu tuh buat baja sama kayak SMAW sama, tapi bedanya itu buat baja yang tebel. Oh, lebih tebal. Gitu Kang Adit. Oke. Bukannya ini ya, Kang Adit selama Prosman tuh pakai SolidWorks? Pakai lah, pakai. Emang apa sih tuh? SolidWorks itu apa nggak? Nggak tahu. Boleh. Jadi gini, SolidWorks tuh software Hah? yang fungsinya tuh buat gambar yang sudah desain gitu. Hah? Mau baik gambar sederhana maupun gambar-gambar yang rumit. Oh, Gitu aja iya sih. benar. Berarti tahu dong tools-toolsnya apa aja sih? Tahu dong. Nah, apa sih Ada- Kang Adit Ada tools-toolsnya? part, ada assembly, ada drawing, plan, toolbar sketch, sama reference trial. Itu aja sih. Iya, gitu. Masuk. Berarti selain SolidWorks pakai perangkat lunak apa lagi? Mastercam. Tahu kan Mastercam apa? Tahu. Apa? Nah, jadi tuh masa aku sih bukannya Kang Adit? Kamu aja lah. Kamu aja, Barusan kan boleh, pas boleh. saya. Jadi Mastercam itu tuh digunakan untuk perangkat lunak. Jadi itu tuh buat perangkat apa? Itu tuh perangkat lunak yang digunakan dalam industri manufaktur. Nah, itu tuh biasanya tuh digunakan untuk permesinan, buat proses pembersihan gitu. ya proses permesinan yang presisi yang sangat tinggi. Oh. Itu kalau Mastercam. Ya, Benar. gitu. Pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir, emang ada yang nanya lagi? Bentar. Nggak ada lagi. Terus pertanyaan terakhir deh. Gimana sih Harapan ke depan apa deh? harapan ke depan? Harapan ke depannya itu mau lulus praktikum sih. Itu aja. Ya, mudah-mudahan lulus praktikum. Ya udah, closing berarti closing. Udah nggak lagi nih, Closing. pertanyaan cepet banget. Langsung closing aja ya. Ya ciring. Jangan lupa teman-teman nggak ada ciring. makan aja. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di minggu depan. Bye dulu. Ayo, siapa di sini yang nggak ngerjain TBP? Ayo, di sini siapa yang
lebih baik pacaran daripada ngerjain TBP. Hayo. Hayo, siapa di sini yang lebih milih push rank daripada ngerjain TBP? Hayo. Nanti saya bawa ke Aslab lo di lab. Hayo, ngerjain ya. Dadah.